Mau cok? Ambil dulu minum cepat. Masuk kali aku cepat. Cepat, cepat. Halo. Apa, Le? Jatuh, Le. Jadi kayak mana? Cakapnya kereta itu sama batuknya. Le, kenapa? Aman-aman kan? Aman, Le nggak kenapa-napa? Oh, syukurlah kalau gitu, Le. Iya, iya. Kalau kereta itu kan nanti bisa jadi bengkel itu. Yang penting, Le, nggak apa-apa gitu. Oh, ya udahlah nggak apa-apa, Le. Kalau kereta itu, yang penting, Le, sehat kan, nggak ada kenapa-napa kan. Bawa lagi sini, Le. Besok biar kita ada apa? Kita bawa langsung ke bengkel. Oke, Le, oke, Le. Iya, iya, iya. Capek, Pak. Ojo. Apa nih maksudmu, Mak Uco? Di mana kau bikin matamu? Ini mataku ini. Luar biasa kau memang ya. Giliran sama orang tadi kau baik kali kau. Rusak keretamu. Apa kau bilang nggak apa-apa asalkan orangnya sehat kau bilang. Sementara aku tuh pakai baju ini aja yang bisa diganti. Udah langsung kau marah-marahi aku, kau maki-maki aku. Macam nggak kau anggap aku di rumah ini. Di mananya otakmu Pak Uco? Kau bisa menjaga perasaan orang. Kau bisa menghargai orang. Dan kau bisa juga menghargai mental orang. Sementara mental istrimu, kau rusak Pak Ucok. Harusnya Pak Ucok, mentalku yang kau jaga. Aku harusnya yang kau hargai perasaanku. Bukan malah kau rusak Pak Ucok. Kau suruh aku sesuka hatimu. Kau bentak-bentak lagi aku. Gak ada harga diriku kau buat sikit pun. Aku ini orang terdekatmu loh Pak Ucok. Tapi kenapa harus mentalku yang kau rusak? Kalau temanmu itu, orang lain itu. Kalau kau nanti kesusahan, gak dianggapnya kau. Senangnya aja kau diingat Pak Ucok. Sementara aku di sampingmu loh setiap saat. Aku yang kau butuhkan setiap hari. Temanmu bisa banyak Pak Ucok. Hari ini aja bisa kau cari temanmu 100 orang. Asal kau bandari mereka makan atau minum. Tapi istri kayak aku ini, gak bakal bisa kau cari. Harusnya aku yang kau hargai. Orang lain Pak Ucok bisa kau hargai. Sementara aku istrimu, segininya aja pun gak ada kau hargai. Gitu banyaknya temanmu di luar sana. Bisa kau hargai. Bisa kau jaga mentalnya. Sementara aku, cuma satunya istrimu aku yang bisa kau hargai di rumah ini. Tapi sedikit pun gak ada kau hargai. Kayaknya laki yang gak pakai ini, nah, minummu tadi, nah. Aja. Mau cok? Ini gaji udah keluar. Ini pegang. Tapi ku bilang samamu ya, biar tahu kau mau cok. Sekarang ini susah kali cari uang. Jadi maksudku di situ, jangan mentang-mentang bukan kau yang cari uang, bukan kau yang capek di luar sana. Suka-sukamu menggunakan ini, suka-sukamu menghabiskan ini. Ya, hemat-hemat kau. Nah, Aku bilang sama ya Pak Ucok, tugas suami memang cari uang di luar sana, memang tahu aku capek, susah. Tapi asal kau tahu ya, kami lebih capek mengelola keuangan yang kalian kasih. Iya kalau banyak kalian kasih. Ini kalau pas-pasan, kalau soal cari uangnya kau bilang Pak Ucok, istri juga mampunya. Tapi kalau soal mengelola keuangan yang sangat minim, belum tentu semua suami yang paham dan tahu. Kau pikir mengelola keuangan itu gampang, Pak Ucok? Enggak gampang. Iya kalau banyak kau kasih, masih enak untuk membagi-baginya. Kalau soal kayak gini sedikit, sangat minim keuangan itu, pecah kepala ini untuk membagi-baginya. Pusing kami 7 keliling, Pak Ucok, membagi-bagi uang yang sangat minim yang kalian kasih. Gak usah pula kalian ajari kami untuk berhemat. Taunya kami berhemat itu bagaimana? Taunya kami menempatkan uang itu kemana? Jadi nggak usah pula kau ajari aku untuk berhemat. iya kan mau cok, aku cuma ngasih tahu lu samamu. Supaya kau hemat. Jangan kau boros-boros menggunakan uang ini. Mentang-mentang bukan kau yang cari uang, itu yang maksudku. Aku cuma memberitahu aja mau cok. Iya nah. Enggak pegang aja lah. Mulai sekarang kau yang membagi-bagi. Kau yang belanja. Ku kawani pun. Kok jadi kayak gitu mau cok? Kau kasih uang sama aku Pak Ucok. Tapi itu serasa utangku samamu loh. Kau hitung-hitung uang yang kau kasih. Terus kau kasih uang sama aku, itu rasa beban kali sama aku loh. Kurang atau enggaknya uang yang kau kasih sama aku, kau nggak mau tahu. Baru 2 hari kau kasih nanti uangnya sama aku, udah kau tanya-tanya, kemana uang itu semua? Kemana kau bikin? Kemana jalannya uang ini semua?
Kau nggak berpikir beli beras itu pakai apa? Pakai daun ini, daun kates ini. Hah? Beli minyak goreng itu. Kau pikir itu bisa beli daun apa ini? Apa namanya ini? Daun ubi ini. Hah? Baru beli bumbu-bumbu dapur semua segala keperluan di rumah ini. Kau pikir bisa pakai daun pisang? Enggak, Pak Ucok, pakai uang. Atau kau pikir bisa itu bumbu-bumbu semua itu diminta sama tetangga-tetangga? Enggak, orang itu juga pakai uang belinya. Jadi setiap kau gajian Pak Ucok, aku merasa dinafkahi memang. Tapi dinafkahi, serasa diutangi aku loh. Terus uang ini jadi kayak mana Mak Ucok? Siapa yang pegang? Ya udah pegang aja lah. Kalau aku nanti pergi ke pasar belanja, kau ikut ke pasar. Aku ikut ke pasar? Ya jadi maksudmu? Ngapain aku ikut ke pasar Mak Ucok? Kau yang bayari semua apa yang kubelanjakan. Biar tahu ke pengeluaran uang itu kemana saja. Jadi kalau aku nggak di rumah? Ya nggak usah belanja. Udah gitu aja. Apa-apanya Mak Ucok ini? Karena kau nafkahi aku di rumah ini, serasa itu aku utangku sendiri loh. Jadi beban pikiranku loh terus Pak Ucok. Jadi itu aja lah. Ya udahlah Mak Ucok, nggak usah sampai segitunya kali. Udah nah uangnya. Udah, Baik aja, nah. bawa aja lawangmu itu. Gak perlu aku itu. Oh my god. Parlian. Parlian sini lu Parlian. Apa Pak? Mana Mama? Di dapur. Ngapain Mama di situ? Gak tahu. Cepat suruh dulu sama Mamamu itu dibikin dulu nasiku sama kopiku sekalian cepat. Itu aja Pak. Iya cepat sana bilang. Ma, mana Mama? Ini di kamar mandi, nyuci piring. Kenapa rupanya? Kata Bapak, bikin dulu nasi sama kopinya. Bilang dulu sama Bapakmu tunggu sebentar. Mama siapkan dulu piring ini ya. Pak, kata Mama lagi nyuci piring Mama. Nanti lah dibuat. Lama kali Mamamu itu cuci piring. Suruh sama Mamamu cepat. Udah lapar aku. Cepat. Cuci piring aja pun lama kali. Pak, bertanya dulu Bapak. Apa? Mana yang lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Ya jelas laki-laki lah, Parlian. Kok takut kali aku ini? Kok biarpun kayak gitu, gemoy, gemuk Mamamu itu, bisa kau angkat-angkat itu, kuat kali aku. Terus, kalau Bapak lebih kuat atau laki-laki yang lebih kuat, kenapa Mama yang lebih banyak kerjanya daripada Bapak? Kata Bapak lebih kuat. Tapi, kalau di rumah, kenapa Bapak lemah kali? Makan aja pun Bapak harus dibuatkan. Kopi pun harus dibuatkan. Baju dicucikan, digosokkan. Semua harus Mama yang kerjakan. Bapak, kalau udah ada di rumah ini, cuman dulu ya Bapak merokok, main handphone. Semuanya Mama yang kerjakan. Kalau Bapak nanti disuruh, Bapak marah. Bapak memang kerja. Tapi kan Mama juga ikut kerja. Tapi setiap Mama sama Bapak pulang, semuanya langsung dikerjain Mama. Bapak merokok, main handphone. Kalau udah bosan di rumah, pergi ke lapo, disitu sama kawan-kawannya. Kalau nggak ada ikan ditengok di rumah, marah-marah. Berarti Bapak nggak lebih kuat daripada Mama. Mamanya yang lebih kuat. Udah aku bilang tadi Parlian, akunya bapakmu ini lebih kuat daripada Mamamu itu. Mamamu itu pun bisa kuangkat. Jadi kalau lebih kuatnya Bapak daripada Mama, kenapa harus Mama yang kerjakan semua pekerjaan rumah ini? Kenapa nggak ada Bapak bantu sedikit pun? Oh, Bapak memang lebih kuat daripada Mama. Tapi Bapak itu pilih tenaga. Kerja di luar aja Bapak nampaknya lebih kuat. Tapi kalau ada di rumah ini, Mama yang semua mengerjakan Pak. Bapak nggak ada bantu sedikit pun. Bapak jangan seperti itu Pak. Mama itu istri Bapak. Harusnya saling membantu kalian Pak. Kalaupun memang betul Bapak lebih kuat daripada Mama, harusnya Bapak yang lebih banyak kerja daripada Mama. Kalau Bapak gini-gini aja terus, jangan nyesal nanti Mama sampai bertindak. Bapak kira nggak capek jadi mama itu, ngurusi semuanya. Jadi gimana Pak? Masih kusuruh Mama bikin nasi Bapak sama kopi Bapak? Enggak usah Parlian. Biar aku aja, aku sendiri. Aku aja punya nyuci piring itu. Tunggu situ ah. Ngocok, aku aja.